Shalom, kita berjumpa lagi dalam Fokus Kristovirus. Kita sungguh bersyukur kalau hari-hari ini Tuhan anugerahkan kepada bangsa kita kesehatan, kekuatan secara menyeluruh. Terbukti COVID sudah terus menurun dan kita sudah bisa beraktivitas dengan normal kembali. Meskipun harus tetap prokes dan terus jaga kesehatan. Para sahabat Fokus Kristovirus, kali ini kesempatan istimewa kita bisa bersama-sama dengan Agatha Permata. Ya, seorang putri asli Tumbang Marikoi, Kalimantan Tengah. Di mana Agatha Permata beroleh kesempatan untuk menempuh pendidikan di UPH Jakarta. Agatha Permata sempat ada di Panti Asuhan Kristovirus dan untuk lengkapnya kita akan bersama-sama berbincang dengan Agatha Permata. Halo, shalom Agatha. Ya, Pak. Gimana kabar? Baik. Wah, ini lama tidak ketemu ya? Ya, sudah 4 tahun ya. 4 tahun ya. Saya masih ingat pertama kali lihat kamu tuh di Tumbang Marikoi. Saya tahun 2012 ke Tumbang Marikoi, kamu masih kelas berapa SD itu berarti ya? Iya, SD. Iya, Agatha Permata yang putri asli Tumbang Marikoi sebentar akan sharing supaya share ini bisa menguatkan, memotivasi bagi rekan-rekan, terutama sahabat-sahabat pemuda remaja di daerah Tumbang Marikoi. Ya, Agatha bisa diceritakan nih gimana awal mulanya kok kamu bisa sampai di Semarang, ada tinggal di Panti Asuhan Kristovirus, bahkan berkesempatan menempuh pendidikan di UPH Jakarta. Dari awal datang ke Semarang ya, Pak? Sebenarnya waktu itu lulus SMP dari mama mau untuk masuk ke farmasi. Jadi dicari sekolah SMK yang ada farmasinya. Kebetulan di Palangkaraya belum ada dan karena mama kenal juga dengan pengurus di sini, jadi tanya-tanya ternyata di sini ada, jadi sekolahkanlah ke Semarang. Nah, waktu itu kamu SMK Farmasi ya? Iya, SMK Farmasi. Terus waktu sudah kelas 12 dari UPH itu datang untuk promosi kalau mereka punya program beasiswa untuk keperawatan. Sebenarnya saya nggak berminat, tapi teman saya yang berminat. Kemudian dia minta buat temenin ikut tes. Saya pikir oh ya udah nggak apa-apa gitu. Sekalian mau lihat gimana contoh soalnya kalau mau tes masuk universitas gitu kan. Setelah saya coba masuk tes yang pertama itu tesnya tes tertulis sih kayak pelajaran seperti itu. Saya coba ternyata lulus ini yang tahap pertama gitu. Diminta buat ikut tes tahap kedua. Kemudian ya sudah saya pikir ya udah dicoba aja dulu gitu kan. Karena dari farmasi ke keperawatan juga masih dalam ruang lingkup yang sama di kesehatan gitu. Saya pikir dicoba dulu gitu. Cuma buat pengen tahu sih Pak, gimana bentuk tesnya, yang ditanyakan itu seperti apa. Ternyata lulus sampai tes terakhir di tes kesehatan gitu. Jadi setelah dipikir-pikir juga tanya ke orang tua, tanya ke teman-teman, berdoa juga digumulkan. Saya pikir mungkin ya ini kesempatan saya jadi diambil aja gitu untuk. Wah, itu satu anugerah ya. Iya. Awalnya itu hanya coba-coba, tapi malah bisa sampai di tes bagian akhir dan akhirnya lulus ya. Iya. Lalu ambil keputusan memang untuk kuliah di UPH gitu. Iya, betul. Itu waktu ada masa transisi perpindahan dari Tumbang Marikoi ke Semarang, sekarang di UPH Jakarta, itu ada rasa dalam hati jujur ya, waduh ini dari Marikoi ke Jakarta itu pernah ada pikiran, ada takut, minder atau apa gitu ada? Kalau takut pasti takut karena kita ke tempat baru, kita nggak tahu lingkungannya, nggak tahu orang-orangnya. Belum kenal siapa-siapa ya. Cuman yang saya selalu terapkan di pikiran, kalau misalnya mau pindah ke lingkungan baru, saya pikir saya pasti bisa. Karena semua orang itu pasti bisa, asal ada kemauan. Iya, ada spirit dari dalam ya. Wah, ini luar biasa. Satu pandangan yang mesti kita juga pegang dalam kehidupan kita, terutama anak-anak muda yang akan meneruskan
kehidupan ke jenjang yang lebih serius lagi dalam arti kuliah, bekerja, saya pasti bisa. Asal kita mau, kita pasti bisa. Biar ini menjadi tolak ukur kita juga untuk memotivasi kita untuk kita bisa maju demi sukses di masa depan. Masih di Fokus Christophirus. Agatha, UPH itu bagi kebanyakan orang itu sebuah universitas yang didambakan kan begitu ya, terkenal ya, punya banyak pengaruh begitu dan menjadi impian banyak orang. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu, aduh sekarang aku jadi mahasiswa UPH nih gitu? Yang dirasakan campur aduk. Banyak senang iya. Pertama juga bangga gitu karena di antara sekian banyak orang yang daftar untuk apalagi program beasiswa ini saya menjadi salah satu yang bisa masuk. Takut juga iya karena ketemu banyak orang apalagi di Jakarta gitu ya. Tapi di antara semuanya ya saya bisa melewati sih karena kebetulan di UPH itu kita waktu awal masuk didampingi seorang mentor. Jadi nggak sendirian waktu masuk. Kita berprosesnya, kita mengenal lingkungan kampus, kita kalau bingung bisa tanya mentor seperti itu. Oh iya, saya pernah dapat kiriman foto juga nih tentang kamu juga menjadi mentor. Itu bisa diceritakan tuh? Oh iya. Itu pada tahun kedua kuliah. Jadi setiap tahunnya pasti dibuka pendaftaran untuk jadi mentor mahasiswa baru. Kebetulan saat itu saya punya mentor itu, saya melihat dia sangat gimana ya? Dia selain dia baik, dia membimbing saya itu sangat membuat saya tersentuh gitu. Saya yang orang baru, orang yang benar-benar tidak dia kenal, tapi dia mau membimbing saya sedemikiannya, bahkan sampai ke urusan-urusan asrama. Kebetulan waktu itu kan saya di asrama. Urusan asrama, urusan kampus, kalau saya bingung segala macam dia pasti bantu. Jadi saya pikir saya nggak bisa balas mentor saya, tapi mungkin saya bisa balas dengan saya menjadi mentor ya. Iya. Saya akhirnya memutuskan. Sungguh luar biasa ya. Jadi mentor itu akan memperhatikan sampai hal sedetail-detail, sekecil-kecil apapun ya itu ya. Ya itu bisa jadi pertumbuhan seorang mahasiswa di situ akan terpengaruh seberapa mentor yang berperan ya. Iya betul. Karena kita kebetulan di mentor itu untuk masa jabatannya memang 1 tahun. Tapi kita punya kayak semboyan mentoring never ending. Jadi walaupun masa jabatan sudah selesai, kita tetap berlanjut. Iya. Bahkan nanti setelah lulus sekalipun mesti tetap pantau orang itu terus bisa jadi mentor. Wah, itu sangat membanggakan. Iya. Nah, semasa kamu berproses ya jadi mahasiswa di kampus itu, hal-hal berkesan apa sing tidak pernah kamu lupakan? Yang berkesan di UPH ya. Dan menurut saya ini juga yang mungkin yang membedakan UPH dengan universitas lain. Di situ kita benar-benar dididik berlandaskan ajaran Kristen. Jadi bahkan dosen kita, orang tua asrama itu benar-benar kita diperhatikan dengan ajaran Kristen. Kita seminggu ada 3 kali ibadah. Dan juga semua ajaran Kristen itu selalu dikaitkan di dalam setiap mata kuliah. Jadi itu yang membuat saya kayak membantu saya dalam pertumbuhan iman juga salah satunya. Iya, itu sangat luar biasa ya. Jadi bukan hanya diisi ilmunya, tapi imannya juga dibimbing sedemikian rupa. Nah, selama kamu di sana itu sudah mungkin 4 tahunan ya berarti? Ya, 4. Itu kan melewati masa-masa COVID-19 nih. Iya. Nah, itu gimana kehidupanmu di sana itu waktu masa-masa COVID itu? Waktu masa COVID, ini agak sedikit lebih panjang, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya, kan awalnya saya SMK-nya farmasi, kemudian alih ke perawat. Itu agak berat karena bukan benar-benar 100% dari hati mau jadi perawat. Bergumul sekitar COVID itu datang 2020, saya semester 5. Bergumul dari semester 1 sampai semester 5, kayak apa ini benar jalan saya? Apa saya nggak buang-buang waktu di sini gitu kan? Sampai akhirnya COVID datang. Tapi sebulan sebelum COVID datang tuh saya bergumul, saya doa sama Tuhan kayak Tuhan kasih
petunjuk. Kalau memang saya harus tetap di sini, kasih tahu saya, tapi kalau saya enggak, ya kasih tahu juga, biar lebih baik keluar sebelum saya sudah menghabiskan waktu banyak di perawat. Dari semester 5 itu ya? Iya, sudah semester 5. Itu dari semester 1 sampai semester 5 saya bergumul. Kemudian sebulan itu saya bergumul, kemudian COVID datang. COVID datang dan kampus diliburkan. Jadi yang dari asrama itu boleh pulang ke rumah. Tapi dari kebetulan kan kampus saya satu yayasan sama Siloam. Jadi Siloam itu bertanya, apakah ada mahasiswa yang mau volunteer di rumah sakit selama COVID? Mungkin ini jawaban dari Tuhan mungkin ya. Hati saya tergerak gitu, kayak aduh saya mau gitu. Jadi waktu itu sempat diskusi sama mama. Mama sebenarnya agak berat karena COVID kan masih tinggi-tingginya dan masih awal. Kita belum tahu ada obatnya atau peluang sembuhnya gimana kayak gitu. Sempat berat untuk mama kayak melepaskan saya buat volunteer. Apalagi di saat mama volunteer itu kita ada surat perjanjian dan salah satu poinnya itu mengatakan bahwa kalau terjadi apa-apa keluarga nggak bisa menuntut. Gitu. Jadi salah satu itu yang bikin mama berat. Tapi setelah saya ceritakan alasan kenapa saya mau jadi volunteer, akhirnya ya sudah nggak apa-apa, kamu sudah besar, sudah tahu resikonya apa, ya udah nggak apa-apa. Jadi volunteer kurang lebih 4 bulan di rumah sakit. Kemudian karena mau urus proposal skripsi, jadi berhenti dari rumah sakitnya, juga dikasih kesempatan buat fokus ke skripsi. Terus kemarin waktu 2022 saya kan sempat profesi di Balikpapan 6 bulan. Kemudian Februari 2022 COVID naik di Jakarta. Naik lagi ya. Dan Siloam itu butuh perawat. Ada Siloam yang dia khusus Siloam buat pasien COVID. Dia butuh perawat dan akhirnya saya ditarik lagi. Jadi kemarin sebulan sempat di COVID lagi. Gitu. Kembali ke Jakarta lagi untuk jadi relawan lagi ya, volunteer lagi ya. Banyak sih yang saya dapatkan. Terutama yang waktu jadi volunteer yang pertama itu akhirnya saya kayak, oh ya, sepertinya memang ini jalan saya untuk jadi perawat di sini, membantu orang. Apalagi melihat pasien COVID kan nggak bisa dikunjungi, tidak bisa ditunggu, jadi mereka sendirian. Nah disitulah peran saya. Kamu berperan lagi nih, jadi mentor lagi di situ, jadi teman lagi di situ bagi orang-orang yang sakit. Ya, wah itu luar biasa itu, pengalaman yang tidak bisa direkayasa. Karena juga ada orang yang diberi kesempatan juga kadang tidak mau. Tapi ada orang yang ingin jadi volunteer di situ, tapi tidak mendapat kesempatan. Wah ini kesempatan yang luar biasa, dan kalau bisa lolos dan kita masih sehat, Agatha masih sehat, itu pertolongan Tuhan luar biasa ya. Wah itu menjadi kesaksian yang luar biasa itu. Pasti kamu bangga. Iya, ini Agatha, kamu ini kan sekarang sudah kalau orang berjalan itu sudah di hampir ujung perjalanan untuk menempuh perjalanan berikutnya, kan begitu ya. Nah, apa yang ingin kamu sampaikan nih kalau ada rekan-rekan dari teman-teman sekolahmu dulu dari Tumbang Marikoi atau teman-teman dari daerah khususnya, ya, apa yang ingin kamu pesankan buat mereka? Ini saya lihat ke sana. Pesannya ya, walaupun mungkin kita dari daerah kadang merasa tertinggal, kadang juga merasa minder, itu pasti, tapi selama ini saya selalu terapkan di pikiran saya, jangan jadikan minder sebagai alasan gitu. Dan juga setelah saya kurang lebih 7 tahun keluar dari Kalimantan, saya merasa bahwa setiap kesulitan itu Tuhan pasti tolong, karena Tuhan gak mungkin bawa saya sampai sejauh ini hanya untuk meninggalkan saya gitu kan. Dan juga Tuhan gak akan mempermalukan anak-anaknya. Jadi yakin aja, percaya, pasti bisa. Iya, yakin, percaya, pasti bisa. Nah, ke depan ini harapan apa yang ingin kamu capai? Harapannya setelah ini kan saya penempatan, mulai ikatan dinas. Ya kalau bisa dan ada kesempatan, mungkin 3 atau 4 tahun lagi bisa lanjut pendidikan. Kamu besok ingin kembali ke Tumbang Marikoi untuk membangun Tumbang Marikoi enggak? Kalau ingin kembalinya sebenarnya ingin, tapi kebetulan karena ikatan dinas, jadi ya, agak. Setelah ikatan dinas, mungkin kamu sudah
memiliki kehidupan yang mapan begitu, satu harapan apa untuk Tumbang Mariko ini kamu nanti balik sana nih? Kalau balik ke sana saya mau anak mudanya berkembang. Anak mudanya berkembang. Jangan takut buat keluar dari Marikoi. Kalau perlu jangan takut buat keluar dari Kalimantan. Gitu. Jangan takut untuk keluar, tapi untuk mencari yang baru. Mencari sesuatu yang baru. Tapi jangan lupa juga, nanti terus kembali membangun desanya. Iya. Oke, terima kasih ya Agatha. Satu share yang luar biasa. Kita harap ada rekan-rekan kita yang menangkap beberapa pesan yang disampaikan ini, sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh dan ada contoh nih, ya, Agatha Permata, anak asli Tumbang Marikoi yang saat ini sedang meniti sebuah perjalanan panjang yang ke depan akan membangun Tumbang Marikoi. Satu hal yang tidak pernah kita duga, seorang anak dari daerah sekarang bisa berkembang di ibu kota dan jadi berkat. Ada satu pesan yang disampaikan pada kita, jangan takut, harus yakin, karena Tuhan beserta. Sebab firman Tuhan menyatakan bahwa jangan takut dan jangan tawar hati, karena Tuhan akan membawa kita pada suatu kemenangan kepada kemenangan. Dan secara spesifik, firman Tuhan nyatakan pada kita bahwa mari kita maju karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Mari anak-anak muda khususnya terus kita maju, kita boleh meraih sesuatu tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Sampai di sini Fokus Kristovirus kali ini. Sampai bertemu dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Agatha. Ya, bangkit, maju untuk kemuliaan Tuhan.